Taib, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Kaif halukum ya ikhwan, bikhair? Alhamdulillah, Masya Allah. Taib, Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Abna'ana at-talabah rahimani wa rahimakumullah. Anak-anak Ustadz yang Ustadz banggakan, InsyaAllah ta'ala pada hari ini Ustadz akan menjelaskan kepada kalian berkaitan dengan ujian praktek, ya, dengan ujian praktek. Oleh karena itu harap antum semua ya mengingat baik-baik apa yang Ustadz akan sampaikan di kesempatan yang baik ini. Baik, oke. Nah, di layar sudah kelihatan? Ada nampak di layar? Nampak ya? Oke, baik. Jadi Ustadz mau jelaskan dulu kepada kalian berkaitan dengan penilaian akhir semester. Nah, ya, penilaian akhir semester. Jadi ada 3 aspek penilaian. Yang pertama adalah nilai tugas. Nah, jadi nilai tugas ini porsinya cukup besar ya porsinya ya, karena dari sinilah kelihatan keaktifan kalian. Karena memang ya setelah Ustadz bicara-bicara ya sama beberapa guru, ada kata mereka, ini anak itu nggak pernah ngerjakan tugas, tapi pas ujian nilai 100. Ini terjadi. Nah, oleh karena itu pihak sekolah Ulunuha khususnya ini berkomitmen ya untuk menjadikan nilai tugas ini menjadi poin paling besar dari 2 penilaian berikutnya nanti. Jadi nilai tugas, Arya, sudah berapa tugas Ustadz berikan kepada kelas 11? Tiga atau 4? Berapa tugas Arya? Taufik Asjari berapa tugas Ustaz kasih sudah? Lupa. Manzal? Empat. Nah, Al-Muhajir berapa tugas Ustaz sudah kasih? 4 ya, kayaknya 4 ya, saya ingat Ustaz 4. Oke. Misalnya nilai tugas ini 4 ya. Oke, misalnya yang pertama nilai tugas kalian misalnya 80. Ditambah nilai tugas kedua misalnya 90. Nilai tugas yang ketiga misalnya 75. Tugas terakhir misalnya 100. Nah, ini dijumlahkan. Maka sama dengan berapa? Berapa Torik? 345. Oke. Nanti dikalikan 3. Jadi ini mana dia? Bentar ya. Oh, kok hilang dia?
Jadi nilai tugas ini berarti tadi 345 ya, 45 ya, dibagi berapa, berarti dibagi dia dirata-ratakan, dibagi 4 sama dengan berapa? 86,2. Oke. Nah, nanti nilai 82 ini ya, nanti ini dikalikan 3, nanti dia dikalikan 3 porsinya. Jadi 86,2 nanti dikali 3. Nah, oke ya. Baru berikutnya masuk kita yang nomor 2. Yang kedua nanti masuk ke nilai PTS. Nah, ini dia. Berapa nilai PTS kalian? Ya. Nah, nanti ini akan dimasukkan ke rapot. Misalnya nilai PTS Muhajir, misalnya nilai ujian tulisnya berapa? Misalnya 90. Prakteknya berapa? 90 juga. 6. Nah, maka nanti ini jadinya berapa? 180 dibagi 2 sama dengan 90. Nah, oke, berarti 90 juga. Kemudian berikutnya yang ketiga, barulah masuk nilai ujian semester. Nah, ujian semester. Nah, inilah dia nih. Inilah yang berikutnya atau pas ya kan. Nah, nanti ini ya, berapalah kira-kira nilai ujian tulis sama ujian itunya, ujian prakteknya. Misalnya sama juga, misalnya 90 ya kan, tambah 90, 80 tambah 80 sama dengan berapa? 170 dibagi 2 berapa, Torik? Berapa? Hah? 85. Naam, 85. Oke, sudah. Baru nanti berikutnya ketika pembagiannya ya seperti nanti dia. Berarti 86 kali 3 berapa? 86 kali 3 Hah? 258,6 ya. 258,6. Oke, 258,6. Kemudian ditambah 90 ditambah 85 dibagi 3. Nah, berarti dibagi 3 di bawahnya ya, dibagi 3 nanti, dibagi ya 3. Mana berapa hasilnya? Berapa? 84, betul? 84,3. Oke, udah. Berarti yang masuk ke rapot si Askia ini 84,3. Nah, itu dia. Ya, itu dia ya. Nah, barakallahu fik. Ini dia. Jadi sampai ke sini ngerti ya penilaian kalian ya. Jadi nanti kalau misalnya ada yang salah dengan nilai rapot kalian, nah itu kan yang mana? Yang mana? Oke ya, berarti paham sampai sini ya, Muhajir? Ah, taib, barakallahu fiik. Naam. Kemudian ya, berarti sudah selesai mengenai penilaian. Jadi nanti kalian bisa komplain ya kalau misalnya nanti ada yang salah dari ustadz atau guru kalian yang lain. Nah, itu dia, karena ini konsep penilaiannya. Oke, baik. Berikutnya ya, ustadz akan menjelaskan kepada kalian materi ujian tulis dulu. Ujian tulis ya. Jadi ujian tulis, naam, ini kita ada 5 soal. 5 soal. 5 soal ini nanti itu sebahagiannya itu isian. Jadi enak. Ya, isian, bukan esai, isian. Ya, saya contohkan lagi. Ya, ini kita hapus saja. Kita hapus dulu, oke. Naam, isian. Jadi
kurang lebih 2 atau 3 soal berupa isian. Naam. Isian. Misalnya gini contohnya, ini kita buat soal misalnya dalam bahasa Indonesia ya. Nanti soal resminya nanti pakai bahasa Arab. Misalnya, hadis adalah, ya kan? Apa hadis? Hadis adalah semua yang disandarkan kepada Nabi berupa titik, ya kan? Koma, titik, koma, titik, dan sifat. Nah, maka titik-titik ini apa isinya? Jadi enak nih. Oke, ini kurang lebih nanti 2 sampai 3 soal. Oke, naam. Sisanya 4 soal 4 sampai nomor 5 ini baru berupa esai. Nah, misalnya misalnya definisikan hadis, misalnya hadis muttafaqun alaihi. Muttafaqun alaihi, maka kalian jawablah. Kalian jawablah apa kira-kira jawabannya. Naam, ya, dan Ustadz berharap kalian jujur. Ya, karena jujur itu merupakan kebaikan. Karena kan enggak payah lagi kan gitu kan. Artinya saya sudah ngasih tahu sama kalian ya kisi-kisinya. Jadi cukup kalian pelajari untuk ujian kita kali ini, ujian tulis ya, ujian tulis cukup kalian pelajari ya, cukup pelajari. Naam, yaitu dari halaman dari halaman 14 ya, halaman 14 sampai dengan berapa halaman ya, 29 aja, 29. Yang mana ini materinya ya itu mencakup apa aja? Hadis apa aja nih? Halaman 14 ini nanti mengenai hadis apa? Hadis masyhur. Apalagi Hibban? Aziz. Apalagi? Gharib. Habis itu apa lagi? Karena gini, ini soal yang buat bukan Ustadz ya. Ini soal yang buat itu Ustazah. Jadi soalnya ini bukan Ustadz yang buat. Ya, jadi Ustadz ngasih kisi-kisi. Dan juga ya hafalkan salah satu contoh hadisnya. Ini dia. Hafalkan salah satu contoh hadisnya. Jadi enggak matanya aja. Sama rawahu siapa. Jadi masalah masyhur. Masyhur ini contoh hadisnya apa? Aziz contoh hadisnya apa? Ini gharib contoh hadisnya apa? Baru nanti berikutnya ini apalagi namanya? Itu untuk yang gharib ya, itu Ustaz kan pernah merincikan kan masalah gharib kan. Ada namanya gharib mutlak, ada namanya gharib nisbi, ya kan? Naam. Itu juga dipelajari ya, dipelajari. Itu dia. Baru kita masuk ke ya, itu dihafal aja kira-kira ya, dihafal aja ya. Naam. Matannya aja. Enggak harus ya. Kalau antum punya referensi lain ya maka boleh. Kemudian berikutnya ya, ini sahih li zatihi ya. Baru gini kan, kalau misalnya antum sudah hafal sahih li zatihi, kira-kira untuk hasan li zatihi gampang apa enggak? Gampang kan? Gampang. Kenapa? Enggak sahih li zatihi. Iya. Ya, ta'rif sama syaratnya dihafal. Ta'rif sama hafal, ta'rif sama syurut dihafal. Sehingga nanti ketika masuk ke hasan li zatihi udah gampang.
Karena kan beda sedikit aja cumanan. Nah, beda cuma di dobet aja kan. Nah, dobet aja bedanya dia. Nah, oke. Naam ya. Sama kok bisa. Bisa juga dihafal aja sedikit-sedikit hadisnya ya. Soal jatihi contohnya apa kan gampang nih kan. Sami itu Rasulullah SAW qara'a fil maghrib bitur. Gampang. Ya kan? Untuk Hasan lizatihi misalnya ini in abwabal jannah tahta dhilafis suyuf. Udah gitu aja. Matannya aja ya, enggak perlu sampai sanad-sanadnya. Nah, tuh. Kemudian terakhir sahih li ghairihi. Nah, sahih li ghairihi. Sama hasan li ghairihi. Nah, ini juga ya. Kalau antum bisa menghafal contohnya bagus. Itu dia. Karena memang gitu kata ustazanya, nanti di antara hadis itu akan ada contoh gitu. Akan ada contohnya. Makanya itu coba dipersiapkan aja. Meskipun nanti dari contoh cuman kalau nggak salah 1 atau 2 soal lah yang merupakan contoh. Nah, jadi antum ngapal banyak, nanti yang keluar palingan kalau nggak 1 cuma 2. Nah, itu dia makanya ya dipersiapkan saja, ya dipersiapkan saja. Nah, oke, dah cuman ini aja kemungkinan kisi-kisi ujian. Jadi coba kalian kuasai ya. Naam. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak mengenai pelajaran kita? Silakan. Yang nggak paham tanya. Jadi kita ulang sedikit lagi ya. Oke, ini Ustadz bantu kalian untuk pembahasan hadis masyhur. Oke, jadi ya kalau nengok di buku di halaman 14 ya hadis masyhur itu adalah hadis yang diriwayatkan ya paling sedikit 3 rawi. Paling sedikit 3 rawi dalam setiap tobaqotnya. Dalam setiap tobaqotnya. Dan dia tidak menyampai dan dia tidak sampai ke batasan hadis mutawatir. Tuh, jadi misalnya ya hadis masyhur ini intinya apa? Dia di dalam sanadnya itu, dalam riwayatnya itu minimal dia nanti ada 3 orang dalam setiap tobaqotnya. Oke, ya. Ustaz akan kasihkan contoh misalnya, kalau misalnya antum melihat misalnya di hadis ya, di hadis carihadis.com kan misalnya kan antum temukan nanti misalnya haddatsana Al-Humaidi. Gitu kan? Nanti haddatsana fulan. Jadi di setiap haddatsana Humaidi itu nanti dia ya ada berarti lebih dari Humaidi. Berarti ada selain Al-Humaidi yang meriwayatkan hadis itu. Nah, itu dia. Misalnya contoh, misalnya di contohnya kan kalau di sini, kalau di mana dia? Di hadis-hadis kita yang kita baca, misalnya hadis Anas. Hadis Anas. Berarti Anas bin Malik meriwayatkan. Nah, kalau yang namanya masyhur berarti apa? Ada selain Anas yang meriwayatkan. Berarti apa? Ada 2 orang lagi minimal yang meriwayatkan hadis itu selain sahabat Anas. Nah, jadi kan yang namanya tobaqot itu kan ada namanya sahabat, ada namanya tabi'in, ada namanya tabi'ut tabi'in. Nah, di setiap tobaqot ini itu minimalnya 3. Minimalnya 3. Jadi di sahabat 3, di tabi'in 3, tabi'ut tabi'in juga 3. Maka dikatakanlah hadisnya itu hadis yang masyhur. Untuk hadis aziz berapa perawinya minimal? Arya 2. Nah, itu dia ya. 2. Dikatakan di situ alla yaqilla ruwatuhu an isnaini fi jami'i tabaqatis sanad. Nah, itu dia. Jadi apa? Di setiap tabaqat sanad minimalnya 2. Minimal 2. Itu dia. Untuk hadis gharib berapa? 1. Nah, 1. Ya mayan faridu biriwayatihi rawin wahidun. Itu dia ya, hanya 1 rawi yang meriwayatkannya. Nah, itu dikatakan makanya hadisnya gharib. Apa contoh hadis gharib misalnya Arya? Tahu Arya? Hadis yang masyhur, yang terkenal namun dia gharib. Terkenal ini dia, saya yakin antum semuanya hafal. Apa?
Betul, betul. Innamal a'malu binniyat. Nah, sahabat yang meriwayatkan siapa? Manzal. Umar. Ada nggak sahabat yang lain? Nggak ada, hanya Umar aja yang meriwayatkan. Hanya Umar aja yang meriwayatkan. Makanya dikatakan hadisnya itu gharib. Nah, hadisnya gharib karena hanya Umar yang meriwayatkan. Nah, hadis Umar itu masuk ke dalam gharib apa? Gharib mutlak. Gharib mutlak. Kenapa? Karena hanya sahabatnya saja yang meriwayatkan. Itu dia. Oke. Itu ya. Kemudian kalau gharib nisbi, nah ini dia di tengah-tengah sanad, berarti apa? Bukan sahabat. Bukan sahabat yang bersendirian, tapi ya mungkin di kalangan tabi'in, mungkin di kalangan tabi'ut tabi'in yang bersendirian. Maka dikatakan di dalam buku ya halaman 18 bisa kita lihat, huwa maka natil ghorobatu fi asna sanadi, yaitu kegoribannya itu berada di tengah-tengah sanad. Ya, itu dia. Kemudian hadis sahih li zatihi. Naam. Jadi ini saya bacakan lagi teks bahasa Arabnya. As-sahih li zatihi di halaman 21 ya. Bisa Anda melihat di buku. Ta'rifuhu huwa mattasala sanaduhu binaqlil adli al-dhabiti an mislihi ila muntahahu min ghairi syudzudin wala illatin. Itu dia. Yaitu hadis yang ittasola, bersambung, sanaduhu, sanadnya, binaqlil adli, melalui penukilan rawi yang adil, ad-dhabit dan dobit, an mislihi, dari yang semisal dengannya. Artinya apa? Sama-sama adil, sama-sama dobit, dan sama-sama bersambung. Ila muntahahu, sampai akhir sanad. Nah, akhir sanad itu berarti ya sebelum matan. Itu di akhir sanad ya, sebelum matan. Maka itulah akhir sanad. Itu dia. Kemudian min ghairi syudzudzin wala illah, dan dia tidak ada syad, tidak ada illah. Nah, baru ini ada syarat-syaratnya. Nah, apa itu ittisalus sanad, apa itu adalatur ruwah, apa itu dhabtur ruwah, apa itu adamu syudzud, apa itu adamul illah. Ini telah kita bahas di pertemuan kita yang sebelum-sebelumnya. Itu dia, ya. Naam. Itu dia. Oke. Kemudian berikutnya ya masuk ke mana? Al-Hasan li zatihi. Itu sama seperti ta'rif sahih li zatihi, hanya saja ya untuk dobetnya dia apa? Khaf. Di halaman 27 ya. Halaman 27 bisa kita melihat Hasan li zatihi mattasala sanaduhu binaqlil adli alladzi khaffa dabtuhu an mislihi ila muntahahu min ghairi syudzudzin wala illatin. Itu dia. Ini sama syarat-syaratnya, cuman bedanya di dhabtur ruwas saja. Ya untuk sahih li ghairihi gampang. Ya kan? Yaitu dia Hasan li zatihi ditambah Hasan li zatihi sama dengan sahih li ghairihi. Kalau Hasan li ghairihi gampang kan? Dhaif plus dhaif sama dengan Hasan li ghairihi. Nah, dah selesai. Nah, ini yang cukup perlu kalian pahami baik-baik. Naam. Jadi untuk ujian praktek ya, untuk ujian praktek, naam. Untuk ujian praktek ya, ujian praktek ya, catatan dari itu ya, dari masyhur ya sampai dengan nasikhul hadis ya, halaman 34. Nah, halaman 34. Kemudian yang Ustaz minta itu bukan tulis ulang ya. Bukan tulis ulang, tapi ringkasan. Bukan menulis ulang isi buku itu. Tapi ringkasannya, apa yang kalian dapat,
apa yang kalian pahami itu yang ditulis. Nah, dan itu pakai bahasa Arab ya, pakai bahasa Arab. Jadi ya halaman 34. Tapi ingat, yang dicatat adalah yang kita pelajari saja. Yang kita pelajari saja. Jadi yang jarang aktif ya ketahuan itu. Nah, ketahuan. Nah, yang aktif dia ketahuan apa saja yang kita pelajari. Kenapa? Karena ada bab-bab yang kita lewati kan. Ada yang kita pelajari. Nah, itu kan cuma halaman aja yang jauh itu. Tapi kan nggak semuanya kita bahas. Hanya ada poin-poin tertentu aja yang kita bahas. Makanya nggak banyak. Jadi yang dia itu mencatat semua ketahuan, berarti dia nggak aktif ini. Nah, jadi yang mencatat dari masyhur sampai halaman 34, kalau dia catat itu semua, itu nilainya rendah. Dikira dia baik ya kan, dikira dia wah catat semualah dari halaman berapa nih? Dari halaman 14 sampai halaman 34 catat semua. Cantik dibuat dia. Nah, itu nilainya sebab rendah. Rendah nilainya rendah. Tapi kalau yang cantik ringkasan dibuat ringkasan cantik ringkasan dibuat di hias-hiasnya, meskipun cuma 2 halaman nilainya bagus. Yang penting semua poin yang Ustadz sampaikan itu tercatat. Nah, itu dia. Ya. Jadi itu saja dari Ustadz ya. Untuk pengumpulan. Nah, paling lama itu ya, meskipun sebenarnya kalau di kurikulum ya dikatakan 1 hari setelah pengumuman, namun kalau Ustadz pribadi, karena Ustadz paham kalian tuh sibuk ya kan, banyak kegiatan ya kan, apalagi banyak ujian praktek, nanti tanggal 27 ujian tahfiz ya kan. Nah, jadi banyak mau dipersiapkan, kalian adalah busy man gitu ya. Masya Allah, rajulun masgul ya kan, laki-laki sibuk ya kan. Jadi makanya itu pengumpulan paling lama itu tanggal 5 Desember. Paling lama kali. Lewat dari ini ya salam. Nah, itu dia. Kenapa? Karena Ustadz sudah memberikan waktu yang sangat panjang sekali. Ya, jangan salahkan Ustadz kalau nanti nilai kalian rendah. Ya, nanti kalau orang tua kalian protes, saya bilang, "Bu, Pak, sudah saya kasih sampai tanggal 5 Desember. Coba lah nggak dikerjakan juga. Berarti siapa yang salah ini? Anak ibu lah yang malas kan gitu kan?" Nah, itu dia. Oke, tapi saya yakin kalau yang ikut live Zoom ini insya Allah mungkin besok pun udah siap itu ya kan? Enggak juga ya. Oke, barakallahu fiik. Nah, itu dia ya. Jadi udah jelas semuanya ya. Untuk kisi-kisi ujian tulis sudah saya kasih tahu, untuk ujian praktek sudah saya kasih tahu, untuk ujian apa lagi nama tadi? Ujian nilai harian, nilai tugas juga sudah saya kasih tahu. Cuma 4 tugas. Jadi yang belum menyelesaikan 4 tugas silakan diselesaikan. Saya lihat sama kawan-kawannya. Udah selesai. Dan insya Allah kita di bulan Januari kita semoga masuk ya, insyaallah ta'ala. Oke ya, masuk ke kelas, tapi itu dengan tadi kita jumpa dulu sama komite sekolah, jumpa dulu sama pemerintah daerah. Kalau mereka setuju ya kan, maka udah kita buka. Karena gitu hasil rapat dari Kemendikbud ya, menunggu ya tiga perwakilan, 1 perwakilan dari pemerintah daerah, 2 dari komite sekolah, 1 lagi dari perwakilan orang tua. Itu dia. Kalau 3-tiganya setuju, maka udah kita jalankan ya dengan protokol kesehatan. Oke, demikian dari Ustadz ya, syukron jazakumullah khairan karena telah mengikuti sampai selesai. Ya, semoga ilmu yang Ustadz berikan bermanfaat buat kalian dan juga bagi Ustadz sendiri ya. Naam, subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.